Dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih bisa ketemu lagi sama saya. Masih jumpa lagi dengan Mas T yang punya satu lagi. Apakah itu setengah tua lemutur Ginu? Masih bersama Mas Tulus yang punya Big Tulus Official juga ya. Mas T ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Tulus yang selalu support, selalu setia mensubscribe, selalu like, komen, dan juga memberikan semangatnya buat Mas T. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk semuanya. Edisi siar kali ini hari Selasa 17 November 2020 dan masih bersama Mas Tulus di kesempatan pagi, siang, sore, malam hari ini ya. Untuk yang punya Papua sana dari Indonesia semuanya, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, kemudian di luar negeri juga para TKI-TKW kita dan juga masyarakat Indonesia yang saat ini sedang berada di luar negeri khususnya ya. Yang ada di Papua sana terkecuali saja untuk yang ada di Sorong, kemudian Manowari, buat Timika. Pak Sem sudah di Papua ya Pak Sem, alhamdulillah. Kemudian untuk yang ada di Jayapura, kemudian Manokwari, Merauke, semuanya tanpa terkecuali saja ya. Selanjutnya lagi itu yang punya Sulawesi dari Makassar, Maros, Polewali Mandar, Palu, Kendari, kemudian Toraja, dan juga untuk yang punya Manado dan juga Ambon di sana ya. Berlanjut lagi untuk yang punya Kalimantan Timur, Barat, Selatan, Tengah, Banjarmasin, Palangkaraya, Balikpapan, kemudian Pasir, terus Sambas ya. Kemudian kemarin ada juga dari Nunukan, kemudian Bontang, Berau, dan semua yang ada di Kalimantan tanpa terkecuali saja. Untuk yang punya Pasir juga ya Bunda, buat Bunda Sriatun, Bunda sedekah nasi bok. Terus lagi untuk yang ada di Sumatera, dari Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Pekanbaru, Riau, kemudian Bangka Belitung, Batam, halo Batam. Kemudian yang ada di Sumatera Selatan, Palembang, dan juga untuk yang ada di Lampung sana semuanya ya. Yang ada di Banten juga, Cilegon, Serang, semuanya, Merak juga selamat bergabung. Yang ada di Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang, kemudian Bandung, Cianjur, Tasikmalaya, Garut, terus Pangandaran, dan juga untuk yang punya Banjar di sana ya. Berlanjut lagi untuk yang punya Indramayu, kemudian yang ada Cirebon, untuk yang ada di Pemalang, kemudian Kebumen, terus juga yang di Purwokerto, yang ada di Banyumas, kemudian yang ada di Cilacap juga, yang ada Tegal juga selamat bergabung ya. Semarang, Pati, Kendal, kemudian Batang, Jepara, kemudian juga untuk yang ada di Rembang, yang ada di Weleri, juga untuk yang ada di Wonogiri, Klaten, Sragen, Magelang, Solo, Jogja, kemudian ada di Malang, Jombang, kemudian Madiun, Ngawi, terus Nganjuk, Ponorogo, Tulungagung, terus Gresik, Sidoarjo, sama yang punya Surabaya juga. Mbak Kristin lagi di Surabaya ya. Salam buat keluarga besar di Surabaya Mbak Kristin. Lalu yang punya Banyuwangi dan juga Madura, NTT dan juga Bali, selamat bergabung, sehat selalu untuk yang di sana ya. Kemudian yang ada di Malaysia, kemudian Singapura, Taiwan, Taipei, Hong Kong, kemudian Macau, Jeddah, Arab Saudi, Swiss, Jerman, Los Angeles, dan juga untuk kakakku yang ada di Brunei Darussalam ya. Yang ada di Qatar sama di Jeddah juga selamat bergabung ya. Kalau kata kemarin gini, Mas Tulus, yang pendengar yang dari Los Angeles itu palsu ya, cuman Mas Tulus bikin-bikin ya. Makanya aku bilang Mbak Asri itu hoak, karena nggak percaya. Dia nggak percaya kalau Mbak Asri itu dari Amerika gitu loh Mbak. Dia tuh nggak percaya kalau jaringan tuh dari Amerika. Makanya dia bilang, Mas, pendengar yang dari Amerika tuh beneran ada? Emang ada orang Amerika sedang dengerin podcastnya sampean, kata dia gitu. Terus saya bilang, ada loh Mas, emang beneran ada. Dia dari Los Angeles, emang hoak gitu Mas. Makanya saya bilang Mbak Asri hoak. Aku sih yayain aja ya, biar seneng aja itu orang mengiyakan, maksudnya menghoakan Mbak Asri gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh dan juga salam sejahtera. Selamat pagi Mas T. Semoga hari ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dipermudahkan segala urusannya, perjalanannya, dan juga ditangguhkan silaturahim kita, diteguhkan silaturahim kita,
sesama kita dilimpahkan dengan rezeki yang bertambah dan juga senantiasa memperoleh rahmat darinya. Amin ya Allah. Allahumma amin. Terima kasih Bapak Muhammad Yahya selalu mensupport saya ya. Di sini juga tadi ada aku baca nggak tahu ini siapa ya, katanya pengen ketemu, pengen ngasih nasi bok katanya. Nanti mudah-mudahan bisa saya balas ya. Tunggu sebentar, nih baru saya buka, soalnya saya nggak buka-buka WhatsApp dari pagi. Ini baru saya buka nih WhatsAppnya. Dulu masih banyak banget guys. Banyak yang belum dibalas guys. Banyak yang belum dibaca guys. Aku mumet. Kadang-kadang sampai malas megang HP lah. Aku kalau lagi kambuh tuh aku bener-bener malas megang HP ya. Lanjut dulu untuk yang ada di YouTube Studio dulu, kita sapa ada siapa di sana. Saya sapa untuk Mbak atau Mas Guntur Zahra di sana. Kemudian Dwi Murni, terima kasih Mbak Dwi Murni. Mbah Mulyo Channel juga terima kasih. Abang Ahmad Ridwan, Muhammad Ridwan juga terima kasih abangku. Kemudian Mbak Lady Sweet, Hari Selamat Sihoro juga terima kasih. Iriani Harsiwi terima kasih. Matur sembah nuwun Mas Tulus on jenengan sing request lagu Jenang Gulong ya. Terus ada Bang Dila di sana, halo. Ada Mato Black ya, ada Cobi pada podang kuning Mas Tulus nopo sesideman. Wah nggih gampil. Sesideman sudah deh kayaknya Pak kemarin ya. Ada Mas Nima Monica, terus kemudian Mbak Rosi Tiwi, Mas Tulus tentang sulap apakah kayak gitu pakai jin nggak sih, apalagi yang hipnotis gitu. Kapan-kapan kita bahas ya Mbak Rosi Tiwi. Kemudian Gerobokan hadir Mas Tulus, sukses, jangan dengarkan cibiran orang lain selagi Mas Tulus masih jalur benar. Anggaplah cibiran itu adalah doa untuk kesuksesan bagi Mas Tulus. Amin. Semanuan Mas Denny Dorsem ya. Ibarat artis Mas Tulus ki emang multitalenta, suarane jos enak nggih ngopi isu-isu. Walah, nggih kanca ngopi rek ya opo iki. Dani Nawaf terima kasih. Mbak Sri Anik Purubiana terima kasih. Sehat selalu Mbak Ani. Cikampek hadir, semoga sehat selalu. Amin ya Allah. Mbak Sugiyarti halo, sehat selalu nggih. Kemudian Mas Joy, terima kasih Mas Tulus. Kalau mau hubungi lewat mana? Di Instagram saja Mas, di bigtulus_bp2 atau di deskripsi itu nomor WhatsAppnya Mas Tulus ya. Siapa bilang aku hoak? Tuh kalau kata Mbak Asri beneran ada loh, bukan hoak. Mbak Asri beneran di mana Mbak Asri? Ntar kalau nonton video ini di komentar ya Mbak Asri, biar aku tandain, biar aku taruh atas. Aku Asri, aku di Amerika gitu ya. Biar tak pasang pin, biar Mbak Asri komentarnya paling atas nanti ya. Biar pada percaya. Jadi Mas Tulus tuh dibikin seakan-akan Mas Tulus tuh pura-pura gitu loh katanya, kata mereka ya. Kemudian Putri BR77, amin ya Allah, semoga aku cepat dapat jodoh wis jomblo. Nggih Mbak Putra. Puta BRC77 nggih. Amin, terima kasih. Viko Lawen Datu terima kasih. Mantap Bang, lihat videoku juga. Terima kasih, siap nanti dicek ya. Mbak Yani terima kasih selalu menyimak Mas Tulus walaupun ketinggalan karena perbedaan waktu. Biarlah yang dibilang hoak-hoak penyiaran cuekin aja, yang penting tetap semangat. Aku pengen guyu Mbak. Ini Mbak Yani ini dari Jerman ya. Nih kalau jenengan nggak percaya nanti Mbak Yani ayo komentar Mbak Yani daripada tante sama dibilang hoak sama yang lain ya. Agustumo, Mas T, yang Lukito dulu semasa hidupnya matan dalang kah? Yang Lukito itu bukan dari orang meninggal jadi jin, bukan, tetapi memang dia sudah bangsa jin ya Mas. Agustumo terima kasih. Kemudian ada Dasuki-Suki terima kasih. Pemalang terima kasih, siap hadir pokoknya nambah wawasan G sembah nuwun. Marni Filtean juga terima kasih. Nisma Monika lagi, ada Susi Ujiani juga menyimak. Mas T, Mas Yantomen terima kasih. Kuswan dari Vivo terima kasih. Apa pengaruhnya untuk orang yang kena pelet Mas? Bisa nonton, minta nomor WA-nya nggak? Di deskripsi Mas. Pokoknya WA Mas terus yang penting sabar ya. Intinya selamat Dwi terima kasih. Sepaneng keren, jangan lupa mampir support juga ya. Terima kasih Mas Sepaneng. Terus Putri Lencer Channel Lancer Channel ya, anakku nangis gejer soalnya pernah manggung bareng Kiseno waktu di Blitar. Anakku juga belajar dari mereka. Yogo Deni Laras. Oh nggih, sembah nuwun. Mbak Putri terima kasih nggih. Bu Mas Miaton juga hadir katanya dari Jepara, terima kasih. Pokoknya ini ada yang nanya bagaimana efeknya yang terkena pelet ya gitu Mas. Jadi bawaannya itu misalnya jenengan itu dipelet sama perempuan. Nah nanti jenengan tuh kepikirannya perempuan itu terus. Nah gak ketemu kayak orang stres Mas. Nah gak ketemu tuh kayak orang bingung gitu. Pokoknya maunya ketemu aja sama perempuan itu. Jadi itu namanya kena pelet ya. Jadi kalau kata orang Banyuwangi itu apa iki tah kang aran ketatean
Ison yoro keneng jaran goyang. Aku saiki kok seneng dolanan lagu sing aneh-aneh lho, marek yang sing marai iki Jan. Jadi hampir sama dengan ilmu jaran goyang yang punya Banyuwangi. Itu sebenarnya juga ilmu pelet lah intinya. Cuma mereka banyak macamnya, banyak jenisnya. Dan kalau misalnya dibilang pelet itu memang tembusnya untuk satu orang saja. Jadi makanya efeknya adalah ya mungkin dia jadi satu malas ibadah ya toh. Terus pengennya ketemu terus. Terus apa yang diminta sama si yang melet itu dikasih. Pengen ngasih gimana pun caranya kita penuhi. Kita cukupi kebutuhan mereka. Nah, itu kena pelet. Jadi kita menjalankan sesuatu di luar kesadaran kita ya. Ada sebuah pertanyaan dari seorang sahabat kita. Mas Yoga Saputra. Mas Tulus, kemarin jenengan nonton atau tidak pagelaran wayangnya Ki Kiswan Dwi Nawaeka? Betul, saya juga sudah coba nonton. Dan ya, cara-caranya sudah sangat mirip sekali dengan almarhum Ki Seno Nugroho. Dan ada pertanyaannya adalah menurut Mas Tulus pribadi, secara mata batin Mas Tulus, apakah Ki Kiswan Dwi Nawaeka nantinya bisa menggantikan sosok Ki Seno Nugroho? Terima kasih Mas Tulus kalau sudi dijawab. Nggih. Sing lucu gini. Saman ki lho Mas. Menganukan dengan hari-hari dengan hal-hal viral sengaja banget channel liyane iki sing bahas Ki Seno ki pirang-pirang lho rek. Aku sing tak bahas sing api-api pangambok lolok kewe aku ya. Oke, pertanyaan simpelnya begini saja. Menurut mata batin Mas Tulus, menurut mata batin saya pribadi, bisakah Ki Kiswan Nawaeka itu menggantikan sosok almarhum Ki Seno Nugroho? Bisakah mereka menggantikan? Begini teman-teman, saya sudah sering bilang, kalau menggantikan sosok almarhum, buat saya pribadi, saya sang pencinta wayang. Saya ini pencinta wayang kulitnya almarhum Ki Seno Nugroho. Kalau bagi saya pribadi untuk tergantikan, tidak mungkin. Menggantikan sosok beliau tuh nggak mungkin. Ki Seno itu sering melontarkan kata-kata yang si Bagong misalnya, si A, si B, dengan celetukan-celetukan yang spontanitas. Dan itu tuh yang lucu justru. Itu tuh yang luar biasa, yang berbeda daripada dalang-dalang lainnya. Dan dia tuh banyak menyelipkan bahasa-bahasa yang lebih simpel, tidak terlalu purwo banget, tidak terlalu wayang banget, tidak terlalu ringgit. Bahasanya itu agak-agak sedikit lebih ke milenial. Itu yang luar biasa. Beliau bisa menjadikan wayang kulit pagelarannya seperti itu. Pementasannya itu bisa spektakuler dengan judul yang sama tapi dengan lakon yang beda, tapi dengan jalur yang sama tapi bisa ada bedanya gitu loh. Ada bedanya dengan judul yang sama padahal ya. Kemudian di tempat yang berbeda tapi bisa berbeda, jalurnya itu ada belokannya sedikit dan kemudian kita bisa oh iya ya bisa beda ya gitu. Jadi kalau buat saya pribadi, menurut mata batin saya sendiri, untuk sosok yang menggantikan Ki Seno Nugroho itu kecil sekali kemungkinan bisa tergantikan secara total ya. Maksudnya sama dengan total dengan beliau tidak, tapi kalau menurut saya pribadi, karena saya sudah menyaksikan cara pagelaran Ki Kiswan, bagi saya pribadi, ini bagi saya ya, teman-teman suka atau tidak silakan. Bagi saya pribadi sih sudah mulai terlihat beliau ini mirip, karena beliau sering menyaksikan almarhum mungkin ya. Jadi suasananya terbawa, kemudian caranya pun hampir sama. Hanya saja menurut saya pribadi Ki Kiswan ini agak sedikit kaku, masih belum terlalu los ya, karena baru ya Mas Tulus, jadi wajar. Oke, jadi kalau misalnya kalian beranggapan ada yang meramalkan beliau tuh bisa menggantikan sosok Ki Seno Nugroho, kalau buat saya tidak. Ki Seno Nugroho tidak pernah tergantikan oleh siapapun. Tetapi kalau kemungkinan kayak Ki Kiswan itu menjadi dalang besar suatu ketika nanti, dalang dengan jalur sendiri tapi berlatar belakang warga laras, buat saya mungkin masih bisa kemungkinan ada ya. Jadi besar sendiri, kemudian punya nama sendiri. Karena saya lihat dia juga memiliki beberapa ciri khas. Dia juga memiliki pakem-pakem sendiri yang memang dia yang punya. Dan meskipun ada beberapa yang memang diakomodir dari almarhum ya, dari caranya, dari ininya, semuanya hampir sama dengan almarhum. Tapi ada beberapa part di mana itu memang dia original Ki Kiswan Nawaeka. Jadi saya sempat
Iya sih, agak mending karena entah kenapa saya melihatnya agak nyaman sedikit meskipun tetap beda dengan almarhum. Mungkin karena satu ada warga laras di situ karena mereka sudah terbiasa bersama ya. Lalu Ki Keswan sendiri sudah sering sekali ketika Ki Seno dalang tuh dia tuh ngelemparin umpan untuk dimakan sama Ki Seno kemudian dijadikan bahan lawakan. Jadi sering lempar-lemparan umpan gitu ya, dan mereka tuh memang seperti musuh tapi lucu. Ya memang musuh yang tanda kutip ya teman-teman, buat lucu-lucuan aja. Jadi Ki Keswan dan Ki Seno tuh sering berantem kecil waktu lagi mentas, waktu beliau suruh jadi waktu itu kalau nggak salah sedang memperagakan ketoprak ya, kesenian ketoprak dan jadi siapa gitu. Dan memang begitu, dia dan Ki Seno itu seperti halnya kucing dan anjing, tapi hanya untuk di panggung saja, untuk lucu-lucuan saja. Dan ketika Ki Seno lagi menjalankan beberapa tokoh pun kadang-kadang Ki Keswan ini kayak ngelempar kayak yang nyeplosin kata-kata kemudian ditangkap sama si Ki Seno kemudian diolah kemudian dijadikan letupan yang punchline-nya atau poin dari lawakannya itu bisa sangat lucu dan kita bisa tertawa mendengarnya itu. Dan itu memang saya lihat ada beberapa hal yang hampir sama, tetapi secara mata batin saya pribadi untuk sesuatu yang menaungi Ki Keswan juga memiliki sesuatu yang menaungi beliau. Saya tidak bisa menyebutkan apa. Ki Seno juga almarhum memiliki sesuatu yang menaungi beliau. Tetapi maaf, kalau secara garisnya dibikinnya seperti ini. Yang menaungi Ki Seno di sini dan yang menaungi Ki Keswan di sini. Jadi masih sangat jauh untuk jadi sejajar. Ya, begini ya. Ini dari segi pandang saya pribadi, dari segi pandang gaib saya sendiri. Dan Ki Keswan juga memiliki keistimewaan. Ki Keswan memiliki keistimewaan, tetapi belum waktunya. Jadi nanti ketika keistimewaan itu sudah timbul, mungkin bisa jadi dia jadi dalang yang terkenal, kemudian dia jadi dalang yang luar biasa, jadi dalang yang besar dengan namanya sendiri. Maaf ya teman-teman, dengan namanya sendiri yang dia tanam sendiri, yang dia bikin sendiri, yang dia bentuk sendiri tanpa embel-embel almarhum Ki Seno Nugroho. Tetapi mungkin tetap dengan latar belakang warga laras gitu loh. Jadi mungkin kita kok beda ya nggak sama kayak Ki Seno. Oke, kita mungkin akan merasa aneh ketika bukan Ki Seno yang menjalankan, tetapi warga laras yang main. Jadi ada pengecualian di situ. Akhirnya yang walaupun tadi kita ngerasanya kok tetap nggak enak lah walaupun bukan Ki Seno, mungkin kita akan ada bantahan seperti itu. Tapi di sisi lain, oh iya, warga laras kok yang biasa ini kok misalnya gitu kan. Jadi ada beberapa hal yang mungkin saja bisa membuat kita pengecualian meskipun tadinya nggak nyaman atau nggak suka dengan caranya, dengan beliaunya begini kok beda sih, cara ngejejer wayangnya beda, caranya beda, cara ngomongnya beda. Ya beda, namanya Ki Keswan dengan Ki Seno Nugroho itu berbeda, namanya saja sudah berbeda. Tetapi mungkin menurut kita agak kurang enak, tapi setelah kita mikir, oh ada di situ ada Ki Geter, ada Mbak Tatin, ada Mbak Elisa, oh iya warga laras. Nah akhirnya karena pencinta warga laras juga banyak teman-teman, bukan hanya mencintai wayangnya tapi pencinta warga laras khususnya ya. Jadi di situ tuh banyak pencinta. Jadi akhirnya yang tadinya kurang suka terbawa suka. Dan jujur saya melihat suatu ketika insya Allah mudah-mudahan kita doakan ya, Ki Keswan ini bisa menjadi sesuatu yang besar, menjadi dalang yang besar, dalang yang luar biasa, bisa membantu melestarikan juga. Tetapi belum untuk saat ini kalau dikategorikan dia menggantikan Ki Seno Nugroho, buat saya pribadi belum bisa menggantikan almarhum ya. Kalau suatu ketika dia jadi dalang yang besar bisa. Dan saya justru melihat potensinya itu ada di anaknya almarhum nih. Anaknya almarhum ini setelah bapaknya meninggal, setelah almarhum meninggal, dia merasa seperti ada sebuah motivasi yang dia dapat. Dia mendapatkan support dari Ki Mantep Sudarsono, mendapatkan support dari orang-orang tertentu, orang-orang seni, orang-orang musik khususnya, dan orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Dan dia itu merasa berada dalam sesuatu yang terpuruk, tetapi ada yang mendorong ke atas. Di situ ada Mas Nizar juga kan yang membantu dia untuk lebih mempelajari tentang kesenian itu. Kemudian dia banyak belajar juga dan diberikan nama baru juga sama Eyang Mantep Sudarsono. Jadi saya rasa justru nanti yang besar nih justru anaknya Ki Seno. Anaknya Ki Seno Nugroho ini jadi besar. Cuma hanya saja untuk saat ini masih sangat jauh ya teman-teman, karena beliau masih kecil, beliau masih perlu banyak belajar lagi. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau memang
tiba-tiba meledak, ataupun Mas Gading Pak Wukir ini tiba-tiba jadi dalang cilik yang dalang muda yang sukses juga kita nggak pernah tahu. Jadi kita doakan saja. Justru kalau dibandingkan, misalnya tadi kalau dibandingkan antara Kiseno dan Kiki Seno kan jauh ya, antara naungan yang ada di beliau. Maksudnya istilahnya itu kalau buat saya itu kayak gimana ya? Kalau dibilang naungan itu tingkat aura cerahnya itu lebih cerahan almarhum Kiseno daripada Ki Keswan. Tetapi ketika disandingkan dengan adik Gading Pak Wukir, justru sama antara Ki Keswan dan juga Ki Gading. Jadi mereka hampir memiliki kesamaan. Makanya saya bilang insya Allah sih Ki Keswan insya Allah bisa jadi dalang yang besar, dalang yang bisa membantu melestarikan budaya lagi, meneruskan perjuangan Kiseno Nugroho untuk memperjuangkan kebudayaan khususnya wayang kulit. Tetapi di sini dalam artinya saya melihat Mas Gading ini saya sudah melihat beliau sudah punya channel YouTube dan sudah mulai pintar berbicara di depan kamera. Kan sebelumnya memang belum terlalu seperti itu, dan sekarang dengan kejadian almarhum hikmah dari almarhum meninggal adalah Mas Gading itu lebih berani lagi sekarang. Dia lebih mendapatkan support. Oh iya ya, aku lanang, aku laki-laki satu-satunya, dan bapakku tuh pengen banget aku jadi dalang. Jadi seperti halnya ada motivasi di situ. Dan kita doakan bersama-sama teman-teman sekali lagi untuk almarhum, semoga diterima di sisi Allah. Di sini saya membahas bukan untuk membahas sesuatu yang jelek ya teman-teman. Jadi tolong jangan jadikan saya sebagai alasan kalian mengomentari channel saya, YouTube saya buat nyari yang viral kemudian nyari duit yo. Cari yang lain juga di komentari. Saya melihat yang lain tidak ada komentar yang buruk-buruk, hanya saya yang kalian anggap seperti itu ya. Jadi saya minta untuk saling menghargai. Kalau suka nonton dan suka ya jangan ditonton gitu aja. Nggak usah komentar yang aneh-aneh, karena kadang-kadang komentar elek balik ini ngapain dewe coy. Kita berpikir jelek, berkomentar jelek ya kita nggak tahu besok kita dapat apa, ya toh. Jadi kalau toh memang saya salah ya biar jadi urusan saya dan Allah. Jadi kita tidak bisa menjudge orang lain, oh lu salah, lu ini, lu itu gitu ya. Jadi teman-teman kita doakan juga kemudian untuk Ki Keswan, buat Ki Geter, buat Nyi Elisa, kemudian khususnya lagi untuk Mas Gading Pak Wukir kersane saged meneruskan ataupun terus melestarikan jadi continuity gitu loh antara budaya satu budaya lain, yang tua habis dilanjutkan yang muda ya. Yang Mbak Tatin juga ternyata kan punya paguyuban, terus Mbak Anting Lambang saya juga ternyata kan masih muda juga, banyak paguyuban, dan semoga dengan ini kebudayaan akan semakin naik, semakin timbul. Sekali lagi saya tegaskan, kalau kita bandingkan, kalau jenengan pertanyakan tadi Mas siapa yang nanya ya, aku lali. Kalau misalnya jenengan pertanyakan bisa tidak Ki Keswan menggantikan sosok Kiseno, sangat tidak mungkin. Kalau Ki Keswan menjadi sosok lain kemudian besar dengan namanya sendiri, dengan latar belakangnya sendiri, itu bisa. Tapi kalau menggantikan, maaf, sosok Kiseno buat saya tidak akan tergantikan dengan siapapun. Meskipun anaknya sendiri, anaknya kan punya karakter sendiri. Meskipun sama dengan bapaknya mungkin, tapi pasti akan ada karakter yang berbeda. Contohnya juga dulu almarhum bapaknya Kiseno Nugroho, Ki Suparman juga bagongnya yang maju kan. Bagongnya itu mirip banget dengan bagongnya Kiseno Nugroho. Jadi tapi cara Ki Suparman membawakan juga beda dengan Kiseno. Jadi kalau dikatakan Mas Gading nanti gantiin Kiseno, ya tidak akan menggantikan, tapi beliau meluruskan atau melanjutkan perjuangan bapaknya. Ki Keswan melanjutkan perjuangan teman-teman dari Warga Laras, mungkin saja seperti itu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga bisa dipahami, semoga bisa dimaklumi apa adanya pertanyaan dari kalian, dan semoga juga jadi wawasan buat kita. Yang kita support semuanya, Warga Laras semuanya banyak kok. Itu ada dalang di situ yang pinter. Aduh, satu orang tuh bisa mainin berbagai macam jenis gamelan. Jadi mereka tuh multi talenta sebenarnya. Ya, jadi mudah-mudahan nanti di tengah-tengah ini Warga Laras jadi ada campur sarinya, ada grup-grup mat-matan misalnya, terus lalu ada dalang-dalang baru yang siap bergabung dengan Warga Laras, kemudian meledak lagi. Kita nggak pernah tahu, Allah yang menghendaki segala sesuatunya, dan Allah sudah menyiapkan segala sesuatunya ini untuk sesuatu yang lebih baik lagi, yang lebih pasti lagi, dan yang pasti akan semakin meledak, akan semakin besar, dan ya semakin meledak budaya kita, semakin maju budaya kita. Salam rahayu buat semuanya. Ayo kita sama-sama melestarikan budaya. Jangan malu jadi orang Jawa. Ojo hilang nih Jawamu. Jangan hilangkan identitas kamu sebagai orang Jawa ya. Terima kasih untuk pertanyaannya yang sudah masuk. Kurang lebih segi pandang saya dari mata gaib saya, mata gaib lagi, mata batin saya sih seperti itu. Saya melihat ada sebuah
cahaya tetapi belum terlalu terang. Jadi mungkin masih butuh proses lagi. Kita doakan mudah-mudahan buat Ki Keswan jadi dalang yang tersohor suatu ketika nanti dan bisa terus melanjutkan perjuangan almarhum Kesena untuk melestarikan kebudayaan Jawa, khususnya ringgit purwo atau wayang kulit ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah memberikan pertanyaan, sudah menyimak video ini. Suka di like, tidak suka juga tidak masalah. Di share boleh, di komen boleh, di subscribe boleh, pokoknya di apapun boleh ya teman-teman. Kalian bebas tapi asal sopan, tidak sara ya teman-teman ya. Punya kritik dan saran silakan langsung klik di kolom komentar. Ada boleh DM di Instagram juga di bigtulus_bp2 atau kalian berkomentar langsung. Ataupun untuk kalian yang mau berdonasi, untuk saat ini donasi sudah mencapai di 6 juta. Sebentar ya guys ya, saya buka dulu ya. Rekening donasi dari Big Tulus Official sudah sampai di 6.483.569 rupiah ya. Sudah saya pajang di postingan YouTube. Teman-teman yang masih ingin berdonasi silakan klik di kolom deskripsi, mau request lagu, mau transfer aja buat sedekah nasi box boleh. Kita akan adakan nanti di tanggal 6 Desember tepat di ulang tahunnya Mas Tulus ya. Buat teman-teman yang sudah berdonasi terima kasih banyak, semoga ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih melimpah lagi. Kemudian untuk teman-teman yang belum, ayolah kita berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Sebelum kita tutup program ini, tadi Mas Tulus di awal lupa berdoa karena kalau doanya suka kurang, mereka suka bertanya, Mas Tulus kenapa nggak didoakan ya? Yuk kita berdoa dulu teman-teman untuk teman-teman yang saat ini sedang menonton video ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Untuk teman-temanku yang sedang menonton video ini ya Allah, untuk sahabat-sahabatku, untuk subscriberku yang nonton video ini ya Allah, yang sedang sakit semoga Engkau sembuhkan sakitnya ya Allah. Untuk yang sedang ada dalam gangguan jin segala macam di badannya ya Allah, semoga Engkau singkirkan itu ya Allah. Untuk yang belum bertemu dengan jodohnya ya Allah, segala pertemukanlah dengan jodohnya ya Allah. Untuk yang sedang dalam masalah semoga Kau berikan mereka solusi terbaik atas masalahnya ya Allah. Lalu untuk mereka yang belum bekerja semoga Kau berikan mereka pekerjaan yang baik ya Allah. Untuk mereka yang belum memiliki rezeki semoga Kau limpahkan rezekinya kepada mereka ya Allah. Dan untuk mereka yang sudah bekerja semoga Kau lancarkan usahanya, semoga Kau mudahkan untuk segala urusan baiknya. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Semoga dijabah doa kita teman-teman ya. Mas Tulus mengatur terima kasih banyak. Mohon pamit dulu. Insyaallah ketemu lagi di lain kesempatan, lain vlog. Ada pertanyaan lagi langsung klik di kolom deskripsi. Boleh dan boleh banget. Mas Tulus mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam budaya.